Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang layanan Mentor on Demand pada platform Skillful yang merupakan final project dari Design Challenge untuk bidang UI UX. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelas A39 kelompok 2. Kelompok ini beranggotakan 6 orang. Agustian Ardiarta, Ade, Dimas Rizky, Muhammad Malik, dan saya sendiri, Sofyan Sani, dan yang terakhir, Tazkiyah Syahidah. Sebelum berbicara lebih jauh tentang bagaimana proses desain yang akan kami lakukan, berikut adalah beberapa hal yang akan kami jelaskan. Introduction, proses desain, user flow, prototype, testing, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan dijelaskan oleh setiap anggota kelompok. Introduction atau pengenalan. Skillful merupakan sebuah platform pendidikan teknologi yang menyediakan konten pembelajaran digital skills dengan metode blended learning dalam bentuk online maupun offline. Skillful sendiri merupakan sebuah challenge partner pada desain challenge kali ini. Kemudian, desain challenge yang kami pilih adalah membuat desain website untuk layanan mentor on demand yang memungkinkan siswa memesan sesi mentoring secara private. Latar belakang dari adanya layanan mentor on demand sendiri adalah siswa yang kesulitan berkomunikasi dengan mentor dalam skala kelas yang besar. Objektif dari proyek ini adalah menghasilkan high fidelity design dan clickable prototype pada layanan mentor on demand dengan fitur-fitur sebagai berikut. Pendaftaran untuk calon mentor, list mentor yang tersedia beserta biayanya, detail informasi mentor, booking sesi mentor, dan laman pembayaran sesi mentor. Tools yang kami gunakan adalah Figma. Kemudian pada desain proses akan dijelaskan oleh Dimas Rizky. Kepada Dimas, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan terkait desain proses. Dalam pengerjaan desain ini, saya dan tim menggunakan desain thinking sebagai metode desain proses, di mana tahap pertama yang kami lakukan adalah MP-test. Dalam proses pertama yang kami lakukan ini, kami mencoba untuk mengenal pengguna dan memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan mereka dalam menggunakan fitur mentor on demand. Selain itu, kami juga menganalisis data pengguna, melakukan survei, interview untuk melepaskan diri dari asumsi pribadi. Selanjutnya, tahap event. Setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pengguna, kami mencoba untuk menganalisis data tersebut dan mulai mengidentifikasi masalah atau hambatan yang dialami pengguna atau kami sebut poin. Berikut hasil yang kami peroleh. Dalam poin-poin yang telah kami buat, kami menyusun dan mengubahnya menjadi plan how make me untuk mempermudah menemukan solusi dan masalah pengguna. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya ke tahap ideate. Berkeluhan pengguna dan problem statement yang jelas, kami mencoba memberikan solusi-solusi yang dapat menyelesaikan masalah yang pengguna rasakan. Dan ini adalah solusi ide yang kami telah buat. Setelah kami menemukan solusi terkait permasalahan pengguna, kami mencoba untuk mengumpulkan data dengan jenis solusi menggunakan affinity diagram. Dan ini adalah affinity diagram yang telah kami hasilkan. Setelah data solusi dikelompokkan menurut jenisnya, kami mencoba untuk menentukan prioritas pengerjaan project, dan ini prioritas yang telah kami lakukan. Untuk bagian user flow pada proyek kali ini, dimulai dari keinginan seorang user untuk melakukan kegiatan mentoring bersama seorang mentor. User mengakses skillful.com. Jika user tersebut sudah memiliki akun, maka dapat langsung login. Jika belum memiliki akun, dapat mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di halaman home, silakan memilih menu mentor on demand untuk dapat memilih mentor berdasarkan kategori. Jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai mentor, maka dapat menggunakan fasilitas chat mentor dan dilanjutkan dengan kegiatan booking mentor, membaca data transaksi booking mentor, melakukan transaksi bayar mentor on demand, mendapatkan notifikasi transaksi berhasil, masuk ke halaman dashboard transaksi, kelas dengan mentor pun dapat dimulai. Berikut tampilan wireframe yang kami buat untuk halaman home, daftar akun siswa, daftar akun mentor, dashboard transaksi, dan transaksi lanjut bayar. Tampilan wireframe untuk halaman pilihan mentor, profil mentor, tanya mentor, mulai sesi kelas dengan mentor. Pada bagian desain sistem, berikut tampilan font dan button komponen yang digunakan. Tampilan color palette, typography, dan button style. Berikut tampilan UI design yang kami rancang untuk halaman home, login, halaman list mentor, booking mentor, transaksi. Untuk tampilan lebih lengkapnya dapat dilihat pada bagian prototype. Untuk bagian prototype, alur user flow, siswa mendaftar untuk membuat akun, lalu siswa login untuk masuk ke Skillful. Di bagian ini, siswa ingin memilih mentor kita. Di sini siswa bisa mencari mentor yang mereka inginkan atau dapat memfilter harga
dan level mentor atau kompetensi yang ingin dipilih. Lalu saat siswa memilih mentor, siswa akan masuk ke halaman detail mentor, yaitu siswa akan diperlihatkan skill dan tools yang dikuasai mentor, lalu pengalaman kerja yang telah mentor alami, ada informasi jadwal sesi yang mentor sediakan, dan ulasan dari user lain. Siswa bisa menanyakan mentor sebelum memilih mengikuti sesi mentor tersebut, atau siswa dapat memilih langsung di mentoring. Setelah itu, siswa akan memilih waktu mentoring yang ingin siswa lakukan. Di sini, siswa akan diarahkan untuk memilih jadwal mentor, lalu memilih waktu mentor, lalu lingkup materi yang siswa pilih. Setelah memilih jadwal, waktu, dan lingkup materi, siswa dapat mulai membooking mentor. Siswa akan diarahkan ke proses transaksi untuk sesi mentor on demand. Siswa akan membayar. Setelah pembayaran berhasil, transaksi akan berada di dashboard siswa. Siswa dapat melihat jadwal mentor yang ada di kelas bagian dashboard. Di sesi mentor akan terlihat jadwal kapan sesi mentor akan dilakukan. Saat siswa mengklik bagian ini, siswa akan dapat berinteraksi dengan mentor dan ada keterangan waktu berapa lama sesi mentor akan dimulai. Baru siswa akan mulai dapat belajar. Untuk bagian testing, kita menggunakan in-depth interview research untuk metode pengumpulan testing ini. Metode in-depth interview sendiri adalah proses pengumpulan data secara kualitatif dengan cara menginterview responden secara mendalam, sehingga responden dapat menjelaskan dengan detail apa yang mereka alami atau temukan di dalam prototipe yang telah kita buat. Lalu metode ini hanya membutuhkan sedikit responden, namun kita dapat menggali lebih dalam terkait permasalahan atau kendala yang dialami oleh responden. Berikut screening responden yang telah kita interview. Untuk research objektif pada proses interview ini, kami ingin mengetahui pengalaman dan masukan terkait prototipe desain yang telah kami buat dari user yang memiliki pengalaman mentoring. Pengalaman dan masukan tersebut dapat menjadi catatan kami untuk meningkatkan desain pada layanan mentor on demand. Berikut adalah research objektif pada tahap ini. Yang pertama, mencari tahu preferensi user dalam memilih mentor, yakni apakah berdasarkan harga, level mentor, kompetensi dari mentor, atau popularitas dari mentor. Yang kedua, mencari tahu preferensi user dalam memilih jadwal mentor yang sesuai dengan kebutuhan user. Dan yang terakhir, mencari tahu tingkat keberhasilan SAQ atau single is question untuk mentor on demand skill pool. Pada proses interview juga kita menyusun beberapa research scenario dan juga beberapa task untuk responden yang harus mereka lakukan. Untuk hasil testing, kesimpulan hasil testing dan feedback responden. Yang pertama, kesulitan menemukan mentor yang sesuai. Kemudian mereka merasa bingung pada saat melakukan penjadwalan mentoring, menyatakan keseluruhan desain yang kami buat terlihat menarik dan menyegarkan. Dan yang keempat, menyatakan alur aplikasi lumayan mudah, namun di beberapa halaman masih ada hal yang terlihat ambigu, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kesulitan menemukan mentor yang sesuai atau merasa bingung pada saat melakukan penjadwalan mentoring. Kemudian yang terakhir, feedback dari responden yaitu perlu adanya penjelasan durasi dalam satu sesi. Maksudnya itu dalam satu sesi apa aja yang akan kita bahas gitu. Mungkin untuk kesimpulan dan rekomendasi bisa saya oper ke rekan saya. Terima kasih. Baik, bagian yang selanjutnya adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari presentasi ini adalah high fidelity design dan applicable prototype untuk halaman layanan mentor on demand yang telah dilakukan testing dengan metode in-depth interview. Kami mendapat insight bahwa desain yang telah kami buat terlihat menarik dan menyegarkan karena lebih berwarna dibandingkan platform belajar lainnya. Namun, di beberapa halaman yang dinilai membingungkan oleh partisipan, yakni ada halaman detail mentor, informasi mentor dan halaman booking sesi mentor. Rekomendasi dari research kami yaitu melakukan ke flow berikutnya seperti pendaftaran untuk yang berminat menjadi mentor, bahasa atau penulisan yang digunakan dalam perancangan desain perlu diperhatikan lagi apakah sudah selaras dengan fitur mentor on demand dan tidak membuat pengguna kebingungan terhadap informasi yang diberikan.
Yang selanjutnya adalah salah satu partisipan menyampaikan bahwa desain yang dirancang masih sulit dipahami. Rekomendasi yang terakhir adalah prototipe perlu diselaraskan kembali antara page 1 dan page lainnya agar terlihat berkesinambungan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.